Dan halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Iya, Halo. halo. Udah lama Oke. banget mau kemari. Iya nih. Untuk Kak Laila, menurut kakak itu kenapa organisasi sekarang harus mulai mengenal firm Brokobi? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Sebenarnya perlu dipertegas kembali ya bahwasanya COVID ini bukan hanya untuk perusahaan besar saja, tapi bisa digunakan untuk perusahaan kecil. Yang dimana COVID ini adalah semacam panduan untuk mengelola IT agar dapat mendukung strategi bisnis kita. Nah, dengan adanya COVID ini, manajemen itu dapat melihat bahwasanya IT ini bukan sekedar beban, melainkan dia adalah sebuah kekuatan yang terukur dan dapat diatur dengan baik. Oke, menarik. Tapi masih banyak yang bingung nih soal skala maturity. Bisa dijelaskan nggak secara sederhananya saja? Ya, nah skala maturity ini ibaratkan seperti angka kedewasaan proses IT, yang dimana dia akan mengecek apakah telah didokumentasi atau ini cuma asal jalan saja. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya kita dapat mengetahui level kita, yang mana kita akan dahulukan terlebih dahulu. Nah, begitulah proses struktur COVID ini mengatur bisnis kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya alihkan ke host Rika. Silahkan. Baik, saya ke Kakak Ruki. Bisa jelaskan level-level dalam skala maturity COVID, tapi dengan gaya yang berbeda nih. Iya, silahkan. Kalau saya sih sebenarnya gampang sih sudah. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah bisnis, dan kita mulai dari nol, dari seorang perintis bukan seorang pewaris. Nah, ada beberapa level yang harus kita lewati dulu nih. Pertama itu ada 6 level. Yang pertama itu level 0. Ibarat itu sebuah kertas hitam. Dia tidak ada isinya, betul-betul kosong. Nah, yang kedua itu bisa dibilang level pertama, level 1 itu adalah spontan. Nah, di situ sudah ada aksi yang dilakukan, tapi bisa dibilang masih awal-awal saja, belum ada reaksi yang begitu besar dan belum didokumentasi. Nah, yang level ketiga itu level kedua pola kasar. Nah, untuk di level ini sudah ada bisa dibilang kayak semacam aksi yang dilakukan, tapi dalam awal-awal saja dan belum terlalu besar, dan itu masih awal dalam membangun sebuah bisnis. Nah, untuk level keempat bisa bilang itu level terapi. Nah, di sini kalau ibaratkan itu kita menyusun sebuah bisnis itu strateginya itu sudah rapi, tapi karena masih awal-awal jadi harus ada banyak yang dikembangkan. Nah, yang di level keempat itu disiplin. Nah, jadi setelah kita sudah mengatur dari awal sampai yang terakhir, nah kita melakukan tahap demi tahap agar bisnis ini berjalan dengan lancar. Nah, level yang terakhir, level kelima, yaitu visioner. Jadi bisa dibilang kita itu mengembangkan sebuah aset bisnis yang dari yang kita jalankan, sehingga kita terus menyempurnakan hingga menjadi sebuah bisnis yang bagus lah ibaratnya. Keren. Kalau begitu, bagaimana pendekatan yang paling realistis untuk naik level lagi perusahaan menengah? Kalau saya itu mengakui memang untuk sekarang itu memang agak berantakan. Nah, tapi kalau memang ingin fokus ke perusahaan menengah, nah ada beberapa proses penting yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya nih, seperti pengolahan akses, pencadangan data, dan pelaporan insiden. Nah, setelah itu kita mungkin bisa membentuk sebuah tim kecil. Nah, untuk didokumentasikan dan mungkin ada pelatihannya untuk perusahaan yang ingin menjalankan sebuah bisnis yang berbasis dengan skala maturity agar lebih sempurna dan lebih konsisten lagi. Oke, terima kasih Kak Ruki. Oke. Untuk Kak Alam. Kak Alam bisa ceritakan dulu gak gimana pengalaman audit TI di perusahaan Laru Alam Systems? Tentu, jadi awalnya itu PT Laru Alam punya sistem yang sudah rutin dijalankan, tapi itu belum terdokumentasi. Jadi kami mulai dengan evaluasi dasar, jadi hasilnya itu ada di level 2. Oke, jadi apa langkah berikutnya tuh untuk waktu tertentunya? Langkah berikutnya itu kami bantu menyusun kebijakan keamanan informasi, buat dokumentasi standar kerja dan meluncurkan pelatihan staf. Dalam 1 tahun itu berhasil naik ke level 4.
Oke, signifikan sekali ya. Untuk dampaknya itu, dampak langsungnya itu setelah itu apa itu? Sistemnya itu sistem lebih terukur, dia terukur, downtime berkurang, dan mereka berhasil lolos audit dari klien luar negeri. Buktinya kalau Maturity itu punya nilai baik bisnis. Oke, terima kasih ya semuanya. Saat ini kita sudah berada di penghujung diskusi. Boleh minta nggak tips singkat dari masing-masing narasumber? Nah, iya, kalau misalkan menurut saya sih bahwasanya teman-teman itu jangan takut untuk mencoba COVID. Karena bahwasanya COVID itu bukan untuk memperumit strategi dari perusahaan kita, melainkan COVID itu adalah semacam panduan untuk membantu strategi perusahaan kita agar berjalan lebih baik. Oke, ada tips Oh, dari kalian? kalau saya itu sih jangan menyelesaikan semua sendiri, libatkan juga tim karena ini fokusnya itu ke kerjasama, bukan ke pribadi. Kalau saya sih itu. Oke, ada tips? Kalau untuk saya itu penonton? kalau saya lebih ke fokus perbaikan kecil saja. Ya. Itu kunci next level. Oke deh. Terima kasih semuanya. Iya. Dan hari ini bisa semoga jadi inspirasi buat kita dan Teman-teman semuanya semuanya. yang tentang manajemen TI. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.